Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya kita memuji, kepadanya kita memohon pertolongan, dan kepadanya juga kita berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amalan-amalan kita. Ketahuilah, siapa saja yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapa saja yang Allah biarkan dia tersesat, tidak Allah berikan hidayah, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Oleh karenanya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, kemudian kita berupaya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah ridha kepada kita, hingga Allah mencintai kita. Kemudian Allah akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada para hambanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini adalah berkaitan dengan orang-orang yang adil. Di antara kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berlaku adil. Berlaku adil pada setiap perkara yang dilakukannya tatkala di dunia, baik dia berbentuk perbuatan maupun dia berbentuk perkataan. Yang insya Allah kita akan bahaskan pada kesempatan kali ini dengan waktu yang ada. Di salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan tentang cinta kepada orang-orang yang adil. Di dalam surah Al-Maidah ayat 42. Allah mengatakan samma'una lil kadhibi akkaluna suh. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Mereka itulah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka, dan mereka di sini dimaksudkan adalah orang Yahudi, jika mereka datang kepadamu untuk meminta bantuan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memudaratkan kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara tersebut di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
Begitu juga Allah berfirman di dalam firman-Nya yang lain. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, dan damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan tersebut berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah mereka yang berbuat aniaya tersebut sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Yang menariknya, di dalam ayat ini terjadi pertengkaran, ya, pertikaian. Padahal pertikaian adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah. Padahal pertikaian adalah merupakan perkara yang bukan hukum yang Allah inginkan. Tetapi Allah tetap memanggil mereka dengan orang-orang yang beriman. Begitu juga Allah berfirman, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Dan tidak pula mereka mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Al-muqsitun. Ada perkataan yang kita dengar, al-muqsitun, dan ada kata al-qasitun. Al-muqsitun adalah orang-orang yang berlaku adil. Sedangkan al-qasitun adalah orang-orang yang berlaku jahat. Orang-orang yang berlaku zalim. Yang berlaku adil adalah para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku zalim adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, maka Allah memberikan pahala amalan-amalan mereka kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Sungguh wahai kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar berlaku adil dan mencegah kezaliman dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, dari kemungkaran, dari permusuhan, dan memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah, Rabbku menyuruh menjalankan kebajikan. Rabbku menyuruhku untuk menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah muka atau luruskanlah dirimu di setiap salat. Sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Dia telah menjadikan kamu pada permulaan, demikian pula kamu akan dikembalikan kepadanya.
Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakumullahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakumullahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Maka karena itu serulah mereka kepada agama itu dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Dan aku diperintahkan supaya berkata adil di antara kamu. Allah lah Rabb kami dan Rabb kamu. Kami mendapatkan amal-amal kami dan kamu mendapatkan amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kembalinya juga akan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga perintah berlaku adil meskipun kepada orang yang memusuhi kita. Meskipun terhadap orang yang kita tidak sukai. Entah apakah ketidaksukaan itu muncul karena kezaliman yang dilakukan kepada kita, ataukah ketidaksukaan tersebut muncul disebabkan dengan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan sekali-kali janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum, terhadap sekelompok orang, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Karena adil lebih dekat kepada ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tetap berlaku adil. Sampai kepada orang yang memusuhi kita. Sampai kepada orang yang tidak kita sukai. Ada rasa sempit dada kita tatkala melihatnya. Kaum muslimin, orang-orang yang adil itu tempatnya di surga. Dan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran itu tempatnya di neraka. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Dan adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, yang berbuat zalim, maka mereka menjadi kayu bakar atau kayu api di neraka Jahannam. Allah juga berfirman melalui lisan anak Nabi Adam yang saleh. La'in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar. Wa dzalika jazaa'ul zalimin. Dan sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka
dan demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Begitu juga banyak dalam hadis-hadis yang sahih yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang berbuat adil, dan juga tentang orang-orang yang tidak berlaku adil, apa yang akan mereka dapatkan dari apa yang mereka perbuat. Di antara hadis dari Abdullah bin Amr, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina 'indallahi 'ala manabira min nurin an yaminir rahman wa kilta yadayhi yaminun alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu." Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar cahaya di sebelah kanan yang Maha Pengasih Azza wa Jalla, dan kedua tangannya adalah kanan, yaitu orang-orang yang adil dalam hukum dan keluarga mereka, dan dia tidak menyimpang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga Imam An-Nasa'i. Di dalam hadis ini, ya, sedikit menambahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang sifat yang disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah dan secara zatnya memiliki dua tangan. Dan ini yang disepakati oleh para ulama. Hadis-hadis yang berbicara tentang Allah memiliki dua tangan adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang juga dikuatkan dalam firman Allah yang lain yang penyebutannya dengan dua tangan. Akan tetapi perselisihan terjadi tentang apakah tangan Allah itu kedua-duanya kanan, ataukah tangan Allah itu tangan kanan dan tangan kiri. Disebabkan adanya riwayat yang disebutkan bahwasanya ada tangan kiri Allah tatkala melipat langit, ya, tatkala menggulung, maka menggunakan tangan kirinya. Fima ma'nahu, seperti itu. Ketahuilah bahwasanya hadis yang menyatakan bahwa Allah memiliki kedua tangan dan keduanya kanan adalah hadis-hadis yang diriwayatkan secara sahih. Di dalamnya di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan penyebutan hadis yang menyebutkan adanya tangan kiri, maka terdapat kecacatan di dalamnya, ya, seorang perawi yang hingga akhirnya dihukumi hadis itu adalah dhaif. Untuk penjabarannya dia nanti bisa di tempat yang lain atau di pembahasan yang lain. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ahlul jannati salatah. Penghuni surga itu ada tiga golongan. Ada tiga golongan. Hingga para ulama memberikan keterangan tentang ini. Apakah penyebutan ini yufidul hasr? Apakah mengandung faidah pembatasan? Sebagian ulama mengatakan, fa inna ahlal jannati la yakhrujuna min hadhihi as-salatah. Sesungguhnya penghuni surga tidaklah keluar dari tiga golongan ini. Sebagian lagi menyatakan ini ala sabil ghalib, ya, al-isyara ila al-ghalib. Sebagian ulama mengatakan penyebutan tiga ini mengisyaratkan akan kebanyakannya. Ya, kebanyakannya dari tiga golongan ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Nabi mengatakan, Zu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaq. Wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslimin. Wa afifun muta'affifun zu ayalin. Yang pertama adalah orang yang memiliki kekuasaan dan berlaku adil, bersedekah dan diberikan taufik. Yang memiliki kekuasaan, yang pertama, kekuasaan yang seperti siapa? Seperti apa? An kulli dhi wilayah. Setiap saja yang diberikan kekuasaan. Seorang ayah diberikan kekuasaan dalam wilayah keluarganya.
ya seorang pimpinan rombongan safar diberikan kekuasaan untuk mengurusi rombongan safarnya. Kepala negara diberikan kekuasaan untuk mengurusi negaranya. Dan setiap yang memiliki kekuasaan seperti ini, meskipun yang dipimpinnya adalah satu ataupun dua orang, tatkala dia berlaku adil, maka dia termasuk di antara golongan penghuni surga. Kemudian yang kedua adalah lelaki yang bersifat penyayang. Hatinya lembut terhadap kerabatnya dan juga muslim. Dan ini menandakan bahwasanya secara umum kaum muslimin itu adalah memiliki sifat lembut. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang untuk perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kelembutan. Setiap yang memiliki kekerasan atau tidak ada kelembutan pada dirinya, maka dia akan berbuat zalim. Menzalimi saudaranya dari sisi hartanya, menzalimi saudaranya dari sisi kehormatannya, menzalimi saudaranya dari sisi darahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Muslim atas muslim yang lain adalah haram. Darahnya, setetes darah kaum muslimin aja enggak boleh ditumpahkan. Hartanya yang sedikit tidak boleh diambil tanpa hak. Kehormatannya tidak boleh dihinakan. Maka siapa saja yang memiliki ciri-ciri muslim dengan kelembutan yang ada, maka dia termasuk di antara golongan yang masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga adalah afifun muta'affifun dzu'yalin, yaitu seseorang yang menjaga diri dari memakan yang tidak halal, dari memakan yang haram, serta dia adalah orang yang merasa cukup dari meminta-minta padahal dia memiliki tanggungan keluarga. Ini menandakan bahwa setiap muslim yang tidak melabrak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, baik yang berbentuk syahwat perut ataupun syahwat kemaluan, maka dia akan menjadi golongan yang masuk ke dalam surga. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak tahan dalam fitnah syahwat perut. Begitu juga tidak tahan dengan fitnah syahwat kemaluan. Fitnah syahwat perut hingga akhirnya dia mencari harta yang tidak halal. Padahal lahmun nabata min suhtin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka nerakalah yang berhak untuk melumatnya. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Pemimpin yang adil juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana pada saat itu sangat membutuhkan naungan dan tidak akan ada yang dapat mendapatkan naungan dari Allah melainkan naungan yang diberikan kepada orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah imam yang adil. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungan-naungannya pada hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya Rasulullah sebutkan adalah imam yang adil. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dalam sabda Nabi yang lainnya, thalathatun munjiyatun. Ada 3 perkara yang menyelamatkan. Al-adlu fi ridha wal ghadab, yaitu berlaku adil dalam kondisi dirinya ridha dan dalam kondisi dirinya marah. Wa khasyatullahi fi sirri wal alaniyah. Yang kedua adalah takut kepada Allah dalam posisi berada di tengah-tengah
dalam posisi berada di tempat yang tersembunyi, tidak ada mata-mata yang memandang, seluruh pintu dan jendela tertutup, hanya antara dia dengan apa yang berada di depannya. Begitu juga dalam posisi berada di tengah-tengah keramaian. Wal qasdu fil ghina wal faqr. Lalu yang ketiga yang menyelamatkan adalah bersikap sederhana saat dia kaya ataupun saat dia fakir. Hingga ujian tidak hanya sekedar Allah berikan pada saat itu. Sehingga ujian tidak hanya sekedar Allah berikan dengan kesusahan. Tetapi ujian juga Allah berikan dengan apa? Dengan kemegahan. Maka Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang lain, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan pada diri kalian, akan tetapi yang aku khawatirkan pada kalian tatkala dibukakan bagi kalian pintu-pintu kesenangan. Semoga Allah menjaga kita dari perkara yang Allah murkai. Imam yang adil adalah yang akan masuk ke dalam surga. Ia akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma min amiri asyrah illa yu'ta bihi maghlulan yaumal qiyamah hatta yafukkahu al-adlu aw yubiqahu al-jawru. Tidaklah dari 10 orang pemimpin, sebagian ulama mengatakan fasa'idan, lebih daripada itu, melainkan akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan terbelenggu sehingga dibebaskan oleh keadilan yang dia lakukan, atau dia dihancurkan oleh kezalimannya. Maka wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang pemimpin adalah merupakan salah satu di antara kemuliaan dan memiliki keutamaan yang banyak. Tetapi di sisi lain, tatkala kita tidak mampu atau kita bukanlah ahli padanya, maka ini akan menjadi kebinasaan bagi diri kita. Nabi SAW di antara doa yang beliau ucapkan yang berkaitan dengan pemimpin-pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin. Lihatlah siapakah di antara, yang manakah kita di antara doa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, siapa saja yang diberikan kekuasaan untuk mengurusi urusan umatku pada suatu hal, lalu dia mempersulit urusannya, maka persulitlah dia. Kemudian Nabi mengatakan setelahnya, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Ya Allah, siapa saja yang diberikan wilayah, memberikan kekuasaan untuk mengurusi urusan umatku pada suatu hal, kemudian dia memudahkan urusannya, maka mudahkanlah urusan dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jelas dalam hadis Nabi ini, yang ada Nabi SAW menginginkan bahwasannya setiap pemimpin hendaklah dia mempermudah urusan kaum muslimin. Bukan seperti perkataan sebagian orang yang mengatakan kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Wal'iyadzubillah. Wahai saudaraku yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk mengurusi umat Nabi Muhammad SAW, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau mempersulit urusan kaum muslimin, maka Allah akan mempersulit urusan Anda. Jikalau mempermudah urusan kaum muslimin, niscaya Allah akan mempermudah urusanmu. Ketahuilah, perjalanan hidup sangat panjang, namun waktunya singkat.
yang tidak ada seorang pun mengetahui di bumi mana dia akan Allah wafatkan. Seorang tidak ada yang mengetahui kapankah Allah akan mencabut nyawanya ini. Maka perbanyaklah kebaikan-kebaikan. Selama Allah menganugerahkan dan mengamanahkan sesuatu, maka perbanyak kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adil yang berarti adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Sedangkan lawan dari adil adalah zalim, yang artinya berarti meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, atau memberikan kepada orang lain, atau memberikan sesuatu kepada seseorang yang padahal dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Maka cocoklah dengan perkataan sebagian orang mengatakan, barang siapa menyerupakan seseorang dengan bapaknya, maka tidaklah dia berbuat zalim. Barang siapa yang menyandarkan seseorang kepada bapaknya, memang benar dia adalah anaknya, maka dia adalah berbuat adil dan dia tidak berbuat zalim. Berbeda dengan halnya orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Tidaklah seseorang menyandarkan seseorang kepada yang bukan bapaknya, padahal dia tahu bahwasanya anak itu bukan bapaknya, maka dia telah kafir. Namun kafir yang di sini disebutkan oleh para ulama adalah kafir yang tidak keluar dari agama Islam, yang berarti ini adalah perbuatan dosa besar. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara mutlak, kezaliman yang terbesar, di mana seseorang tidak meletakkan pada tempatnya, yang ini adalah kezaliman yang paling besar, adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keadilan yang paling agung adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang dilakukan olehnya dan dalam setiap perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan mentauhidkan Allah, berarti dia berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dalam firman-Nya, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya menyekutukan Allah, berbuat syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Sebab apa? Karena mereka tidak beribadah kepada Allah, atau karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah berfirman melalui lisan perantaraan lisannya Dzulqarnain, qala wa amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih wa yu'adzibuhu 'adzaban nukra. Dzulqarnain mengatakan, adapun orang yang berbuat aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia akan dikembalikan kepada Rabb-Nya. Lalu Rabb mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya, tidak ada tandingannya. Wa amma man amana wa amila saliha falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Begitu juga bangsa jin yang beriman mengatakan, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, dan di antara kami ada orang-orang yang berlaku adil dan keluar bukan termasuk di antara orang yang menyimpang. Jelas bahwasanya lawan dari keimanan, lawan dari keislaman adalah kezaliman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya orang-orang musyrik, mereka disamakan dengan orang-orang yang zalim, karena mereka meletakkan ibadah tidak pada tempatnya, karena mereka memberikan ibadah, ketaatan kepada orang yang kepada siapa saja yang bukan memiliki hak untuk mendapatkannya. Dan sesungguhnya kita mengatakan la ilaha illallah,
Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Sedangkan mereka selain Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang batil. Ya, mereka adalah orang yang mereka adalah yang batil untuk diibadahi. La tusyrik billahi syai'a wa in qutti'ta wa hurriqta. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kamu menyekutukan Allah. Janganlah kamu menyekutukan Allah sedikit pun. Meskipun tubuhmu harus dipotong-potong. Meskipun tubuhmu harus dibakar. Karena sungguh wahai kaum muslimin, syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Adalah merupakan kesesatan yang sangat nyata. Menyanyiakan amal saleh, amal perbuatan, ini akan mengakibatkan kehinaan. Ini akan mengakibatkan kepada kerugian pada diri kita di dunia dan di akhirat. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Rabb, yaitu Allah, niscaya akan terhapuslah amalan-amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhzula. Jikalau kamu atau janganlah kamu adakan sesembahan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan agar kamu tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jelas berarti bagi kita termasuk perbuatan syirik bukan sekedar menyembah Allah Subhanahu bukan sekedar menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala dan lain sebagainya, akan tetapi ada ibadah-ibadah yang kita juga bisa jatuh kepada kesyirikan. Seperti contohnya bernazar untuk selain Allah, meminta kepada orang lain yang dia tidak mampu untuk mewujudkannya. Seperti meminta penyembuhan, meminta agar diberikan keturunan, ya, seperti meminta agar dilapangkan rezeki dan lain sebagainya, yang padahal ini tidak akan ada yang dapat mewujudkannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan kekhususan bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian ikhwatal iman, a'azanillah wa iyyakum, di antara kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba yang menandakan dia tidak berlaku adil adalah menzalimi dirinya sendiri dengan berlaku kemaksiatan. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kenapa? Karena dia menjerumuskan dirinya dengan perantaran kemaksiatan itu ke dalam murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah, niscaya Allah akan masukkannya ke dalam api neraka, sedangkan dia kekal di dalamnya dan dia mendapatkan sikap yang menghinakan. Begitu juga meninggalkan salat. Maksiat meninggalkan salat, berarti dia menzalimi dirinya sendiri. Dia tidak menunaikan zakat, berarti dia menzalimi dirinya sendiri, karena barang siapa yang tidak melakukan ibadah-ibadah tersebut, dia akan mendapatkan murka Allah. Berarti menzalimi dirinya sendiri. Memakan barang yang haram, durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan tali silaturrahim, mengikuti hawa nafsunya, menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua bagian dari menzalimi dirinya sendiri. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala?
sedikit pun? Maka enggak perlu jawabannya. Tentunya tidak ada yang lebih sesat daripada itu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Begitu juga orang yang meninggalkan sunnah dan lebih condong kepada kebid'ahan, berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan perkara-perkara yang dia lakukan. Sesungguhnya yang mendatangkan kecintaan Allah, keridhaan Allah adalah perkara-perkara yang disampaikan oleh Nabi dan dilakukan oleh Nabi dan dikutip oleh para sahabatnya. Adapun perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi dan tidak diikuti oleh para sahabatnya, maka dia bukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui yang dimaksud dengan kebid'ahan di sini adalah sebuah perkara yang baru yang disandarkan kepada Islam, agama, yang disandarkan kepada ibadah, tatkala melakukannya mengharapkan adanya pahala di sisi Allah. Bukan perkara yang tidak ada ya sandaran kepadanya, seperti kenikmatan yang Allah berikan, kendaraan dan lain sebagainya, yang mana setiap orang tatkala menaikinya tidak pernah terbetikkan ini adalah ibadah secara umum atau hukum asalnya. Ketika duduk di atas kursi ini, ya setiap orang yang duduk di atas kursi kemudian dia mengetahui ini meyakini ibadah, tidak. Kenapa saya katakan disandarkan kepada agama? Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik. Katakan Imam Malik, sebagaimana yang dinukil di dalam kitab Al-I'tisam. Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan wa yaraha hasanatan faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalatah. Barang siapa yang membuat perkara yang baru fil Islam di dalam agama. Imam Malik menyebutkan fil Islam di dalam agama. Membuat sebuah perkara yang baru dalam agama yang dia memandang perkara itu adalah baik, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati Allah di dalam menyampaikan risalah. Kemudian Imam Malik menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sesungguhnya pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agamaku. Setelah Imam Malik rahimahullah menyebutkan ayat ini, Imam Malik mengatakan fama lam yakun yauma idzin dinan. Perkara apapun yang ketika turun ayat itu, semua perkara yang ada pada zaman itu, yang pada saat ayat itu turun bukan bagian dari agama, maka fala yakunul yauma dinan, pada hari ini pun juga tidak bagian dari agama. Berarti ibadah sudah selesai, penyampaiannya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang mendatangkan atau mendekatkan seorang hamba kepada surga Allah, yang itu semua adalah perkara yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan itu adalah ibadah, baik perkataan maupun perbuatan, itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Sebaliknya, yang mendekatkan kepada neraka, itu sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat dalam berwudu, maka beliau bersabda, "Hadzal wudu, faman zada 'ala hadza faqad asa'a aw ta'adda aw zalama." Beginilah wudu itu. Maka barang siapa menambah lebih dari itu, sungguh dia telah berbuat buruk, sungguh dia telah melampaui batas, dan dia telah berbuat zalim. Dia telah berbuat zalim. Ketika ada seorang menambah dalam sebuah ibadah, dia diazab bukan karena ibadahnya, bukan karena dia mencintai ibadah. Dia akan diazab karena menyelisihi
tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah tidak melakukannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kezaliman adalah orang yang menzalimi orang lain dengan membunuh mereka, merampas hartanya, menginjak-injak kehormatannya sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam haji wada. Ini haji perpisahan. Yang ketika itu para sahabat meminta wasiat. Yang berarti menandakan para sahabat meminta nasihat yang penuh dengan penekanan. Rasulullah mengatakan di antara nasihatnya atau wasiatnya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha fa'adaha miraran. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kemudian kehormatan-kehormatan kalian itu adalah haram. Haram atas kalian seperti halnya hari ini. Seperti halnya di negeri kalian ini. Seperti halnya di bulan kalian ini. Dan beliau terus-menerus mengulang akan hal itu. Ingatkah dengan hadis tentang orang yang muflis? Orang yang bangkrut? Yang dijelaskan oleh Nabi bahwasanya orang yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat dia datang dengan pahala salat, dengan pahala puasa, pahala zakat, yang padahal ini adalah amalan-amalan ahli surga yang seharusnya membuat dia masuk ke dalam surga. Akan tetapi ya'ti qad syatama hadha. Dia datang dengan mencela si fulan. Dia datang dengan menuduh si fulan, dengan memakan harta ini. Ya, kemudian menumpahkan darah ini, memukul si ini. Maka kebaikan-kebaikan orang tersebut nanti akan diambil untuk diberikan kepada orang yang telah dirugikan olehnya, dizalimi olehnya. Lalu apabila kebaikan-kebaikan yang telah diambil darinya ini telah habis, akan tetapi belum bisa untuk menebus dosa atau kezaliman yang dilakukan, maka diambillah kesalahan-kesalahan dari orang yang telah dirugikan, yang telah dizalimi tersebut, kemudian dilimpahkan kepadanya, kemudian dicampakkan dia ke dalam neraka. Maka bertakwalah kepada Allah dari berbuat zalim. Berlaku adillah dalam urusan yang diserahkan kepada kita, wahai kaum muslimin. Kalau kita diberikan urusan untuk memutuskan sebuah perkara, berlaku adil. Jangan melihat bahwa saya si fulan, si A ini adalah orang yang saya enggak suka padanya. Maka ini yang saya suka, maka saya menangkan yang saya suka. Hati-hatilah dengan pengadilan yang akan Allah tegakkan nanti pada hari kiamat, yang tidak ada yang bisa membela kita kecuali dengan amal-amal yang kita miliki. Begitu juga bagi orang-orang diberikan urusan-urusan yang lain. Seperti bagi suami, ya hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berlaku adil terhadap istri-istri mereka, berlaku adil terhadap anak-anak mereka, memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Tatkala anaknya diberikan, satu orang diberikan sesuatu, maka berikan yang lainnya, berlaku adil kepadanya. Ya, tatkala anaknya dicium satu, maka berikan ciuman kepada yang lainnya. Tatkala satu dipeluk, maka berikan pelukan kepada yang lainnya. Begitu juga bagi Anda yang diberikan urusan di dalam mengajarkan kaum muslimin menjadi seorang guru di sebuah sekolah, di sebuah lembaga pendidikan, maka berikan hal yang adil kepada anak-anak didik kalian. Didiklah mereka dengan kecintaan yang adil. Didiklah mereka dengan memberikan perhatian yang adil. Didiklah mereka dengan memberikan pemahaman yang adil. Tatkala memberi satu, maka beri yang pada yang lain. Tatkala memberikan perhatian khusus kepada yang satu, tapi berikan juga kepada yang lain. Maka tidak menjadi kekhususan. Kaum muslimin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin, meskipun yang dipimpin itu hanya satu orang. Terakhir, mengakhiri pembahasan ini, ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum,
adil, memiliki kedudukan yang tinggi. Dan insya Allah buahnya sangat baik, sangat agung. Kita rasakan di dunia dan juga lebih lagi kita akan rasakan di akhirat. Terlebih lagi bagi Anda yang turun ke dalam perniagaan. Ya wailul lil mutaffifin. Celakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Curang dalam perniagaan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau ya orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain dia minta untuk dipenuhi takarannya. Tapi kalau dia menakar dia menguranginya. Allah akan memberitahu, Allah akan menghancurkan sesuatu umat ini bersama keluarganya dikarenakan perilakunya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua hingga kita bisa berlaku adil dalam perbuatan dan perkataan kita kepada perkara yang Allah berikan urusan kepada kita. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah ya memberikan istiqomah kepada kita untuk mempelajari agama-agamanya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.